Oke ya teman-teman, selamat malam semuanya. Jumpa lagi ya di pembahasan soal structure ya. Ini pembahasan soal structure yang ketiga ya, besok terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan soal pada hari ini ya. Berikut pembahasannya, kita langsung saja mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu jawaban yang salah adalah alpha ya teman-teman ya. Kenapa alpha salah? Karena pronoun its di sana itu mereverse-nya ke marmots ya. Jadi dia mereverse-nya ke subjek yang plural. Coba teman-teman lihat. Marmots itu subjeknya plural ya. Nah, ketika subjeknya plural, maka kata penggantinya harusnya bukan its ya. Its itu dipakai untuk noun singular ya. Kalau marmots-nya plural berarti seharusnya its-nya diganti apa? Seharusnya jawabannya alpha ya. Its-nya harus kita ganti menjadi their ya. Karena kalau orang atau benda yang plural ya itu nggak boleh pakai its ya. Jadi its itu hanya digunakan untuk benda yang jumlahnya singular ya, yang jumlahnya cuma satu ya, tunggal. Jadi dia tidak boleh pakai its kalau misalkan marmots-nya itu plural ya. Ingat marmots-nya plural berarti kata gantinya their ya. Kemudian nomor 2 ya teman-teman ya. Kita lihat nomor 2 itu jawaban yang salah adalah bravo ya. Coba teman-teman lihat, bravo itu ada conjunction who ya. Conjunction who di dalam bravo ini dia jatuh setelah antologi film. Padahal antologi film itu adalah benda. Ingat teman-teman, conjunction who itu hanya boleh dipakai ya kan kalau dia menjelaskan orang atau manusia ya, atau profesi atau mungkin pekerjaan, pokoknya manusia lah. Nah, karena antologi film itu bukan orang atau bukan pekerjaan atau profesi, maka conjunction who ini ya seharusnya diganti menjadi apa? Diganti menjadi which atau that ya. Jadi who harusnya kita ganti menjadi which atau that ya. Which atau that itu digunakan untuk menjelaskan benda ya, sedangkan who sama whom digunakan untuk menjelaskan orang ya. Jadi which whose dulu ya, who atau whom itu digunakan untuk menjelaskan orang atau profesi. Sedangkan which atau that itu digunakan untuk menjelaskan benda ya. Oke, kemudian kita lihat dulu soal berikutnya ya, nomor 3. Oh, nomor 1 tadi saya kasih catatan lagi ya. It's itu untuk benda, tapi dia singular ya. Sedangkan their dia digunakan untuk benda atau orang, tapi dia plural ya. Jadi ini catatannya buat teman-teman nanti. Kalau dia mereverse-nya ke subjek singular berarti pakai its ya, kalau dia benda. Tapi kalau dia mereverse ke subjek plural berarti pakainya their ya, karena tadi marmots-nya plural ya kan. Berarti kita harusnya pakai their. Oke, kemudian nomor berikutnya ya. Nomor 3 teman-teman. Nomor 3 itu jawaban yang salah adalah bravo. Kenapa much lo itu salah? Teman-teman harus tahu bahwa ini adalah rumusnya comparative degree ya. Jadi rumusnya begini. Much ya. Kemudian plus adjective plus er ya. Kemudian di belakang nanti ada than ya. Nah, di sana sudah ada much-nya ya. Kemudian di sana juga udah ada adjektifnya ya kan? Terus sudah ada than-nya juga di belakang ya kan? Berarti apa dong yang kurang? Yang kurang adalah er-nya ya. Berarti harusnya
much plus lower plus than, gitu ya. Much lower than. Seharusnya berarti jawaban yang salah adalah bravo ya. Jawabannya bravo lagi ya. Much low seharusnya kita ganti menjadi much lower. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Nomor 4. Jawaban yang salah itu adalah bravo lagi ya. Wah, ini bravo terus nih jawabannya salah ini ya. Kenapa ini kok tiba-tiba bravo semua nih? Nah, kenapa bravo salah? Bravo itu kan is combined, ya kan? Padahal verb is combined ini dia mereverse-nya atau dia mengacunya ke subjek, yaitu elements. Ya, jadi subjeknya itu elements, ya kan? Elements-nya itu plural, ya kan? Ada S-nya, ya kan? Elements itu plural, ada S-nya. Berarti seharusnya verb-nya nggak pakai is ya, harusnya verb-nya pakai are. Jadi is combined, silakan diganti menjadi are combined ya. Kalau elemen tanpa s, is combined-nya benar. Tapi karena elements-nya itu plural, berarti verb-nya harusnya pakai are ya. Kalau elemen is combined, kalau elements are combined ya. Sudah, berarti jawaban yang salah adalah bravo lagi ya. Is combined harusnya diganti menjadi are combined. Oke. Kalau singularnya tulisannya elemen tanpa s ya. Nah, ini singular. Kalau singular pakai is ya, kalau plural pakai are. Kemudian nomor 5, teman-teman. Nomor 5 itu jawaban yang salah adalah another ya. Teman-teman tahu nggak bedanya another sama other? Another itu bertemu dengan noun singular. Ya. Sedangkan other ya, itu ketemunya sama noun plural. Ya. Coba teman-teman lihat nounnya, singular atau plural? Ada S-nya ya, plural. Berarti kalau nounnya plural, berarti jawabannya delta salah ya. Kenapa salah? Harusnya diganti dengan other. Ya. Karena nounnya plural, maka harus kita ganti menjadi other. Oke, berarti jawaban yang salah adalah delta ya. Another diubah menjadi other. Other elements ya. Oke, kemudian nomor 6 teman-teman. Nomor 6 itu jawaban yang salah adalah Charlie ya. Coba teman-teman lihat, sebelum Charlie itu ada two or more ya, 2 atau lebih. Dalam bahasa Inggris itu 2 aja udah plural, ya kan? Apalagi lebih dari 2 ya kan? 2 aja sudah dianggap plural. Berarti karena di sini ada nomor atau angka gitu yang menunjukkan bahwa noun-nya itu nanti akan lebih dari 1 gitu kan, 2 gitu kan, 2 bahasa, berarti seharusnya bahasanya dipluralkan ya. Jadi bahasanya harusnya dijadikan languages ya. Jadi yang salah itu adalah Charlie ya, ingat. Di sana ada two or more ya, ingat. Nah, ini ya. Saya kasih tanda hijau. Karena ada two or more, maka dia seharusnya bertemu dengan non plural ya. Yang bertemu dengan non singular itu one. Kalau one bertemunya dengan non one language. Tapi kalau udah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya kan, mulai dari 2 dan seterusnya itu harus bertemu dengan non plural. Berarti jawaban yang tepat adalah Charlie ya. Language-nya silahkan teman-teman ganti menjadi
Languages, ya. Bahasa-bahasa. 2 atau lebih bahasa. Oke. Kita lihat nomor 7 ya, teman-teman ya. Nomor 7 itu yang salah adalah delta. Ada yang tahu kenapa delta salah? Most highest ya, yang salah ya. Kenapa sih? High itu kan satu suku kata ya kan. Adjektif dengan satu suku kata itu tidak boleh pakai rumus most. Jadi rumusnya adalah adjektif plus est. Ya. The plus adjective plus est. Ya. Plus preposition. Karena high itu satu syllable, ya, satu suku kata, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya satu syllable ya. Kalau diucapkan tuh sekali ucap gitu kan, high gitu kan. Bukan haik, bukan gitu kan, tapi high gitu kan. Dia harusnya pakai rumus ini. The plus adjective plus est. Berarti harusnya gimana? The highest. Ya, nggak boleh pakai most. Most itu digunakan untuk adjektif yang lebih dari satu suku kata. Ya. Jadi kalau most, yang the plus most plus adjektif, itu digunakan untuk lebih dari satu suku kata ya. Digunakan untuk lebih dari satu suku kata. Nih, rumus yang kedua dipakai kalau adjektifnya lebih dari satu suku kata ya. Adjektif yang lebih dari satu suku kata itu apa saja? Contohnya, kalau satu suku kata contohnya high, big, tall, clean, ya, hot, kemudian thin, gitu kan, dan lain-lain. Ya. Kalau adjektif yang lebih dari satu suku kata, itu contohnya important, gitu ya. Kemudian famous, diligent, beautiful, ya kan, dan lain-lain ya. Kalau yang satu suku kata kayak gini nih. Nah, dan lain-lain. Oke? Berarti karena high itu satu suku kata, berarti dia pakai rumus yang est atau yang the most? Yang est ya, berarti harusnya jawabannya delta yang salah ya. Harusnya most highest ya, diubah menjadi highest saja. Mostnya dibuang. Ya. Oke. Lanjut nomor 8 ya. Nomor 8, jawaban yang salah itu adalah alpha ya. Kenapa sih alpha salah? Alpha salah karena common itu kelas katanya adjektif ya. Common itu kelas katanya kan adjektif. Nah, padahal dia itu jatuh di antara verb auxiliary sama ordinary. Verb auxiliary-nya itu adalah is ya. Kemudian verb ordinary-nya itu adalah use ya. Nah, padahal yang boleh jatuh di antara verb auxiliary sama ordinary itu bukan adjektif tapi adverb ya. Jadi rumusnya adalah auxiliary plus adverb plus ordinary. Nah, ini baru benar verbnya apa rumusnya ya. Berarti adverb-nya apa dong kalau common itu?
Biar jadi adverb, harusnya kita ganti apa? Commonly, ya. Common adjective, commonly itu adverb, ya. Rumusnya tadi, ya. Verb auxiliary, ya kan? Di tengah-tengahnya ada adverb, kemudian yang di akhir adalah verb ordinary. Jadi kalau ada verb auxiliary sama verb ordinary, yang boleh jatuh di antara keduanya itu adalah adverb, bukan adjective ya. Berarti jawabannya salah yang mana? Yang alpha ya. Seharusnya common kita ganti menjadi commonly ya. Jawabannya alpha. Common silahkan diganti menjadi commonly. Common itu adjective, commonly itu adverb. Nomor 9 ya sekarang. Nomor 9 itu jawaban yang salah adalah alpha. Coba teman-teman lihat. Kenapa alpha salah? Alpha ini kan ada verb 1 ya, happen ya teman-teman ya. Coba teman-teman lihat ke arah kiri dulu sedikit saja. Di situ ada has ya. Padahal kalau teman-teman sudah tahu have, has, had itu adalah to be ya kan? Yang bertemu dengan verb 3. Ya. Dia rumusnya present participle. Present perfect kok, present perfect. Jadi rumusnya itu adalah have atau has atau had plus verb 3 ya. Kalau had ini past perfect ya, present atau past perfect. Nah, rumusnya begini. Jadi setiap ada have, has, had itu nggak boleh ketemu sama verb 1 ya. Have, has, had itu maunya bertemu dengan verb 3 bukan verb 1. Berarti jawabannya salah yang mana dong? Yang alpha ya. Jawabannya alpha. Ya. Happen karena dia verb 1 ya kan? Makanya harus kita ubah menjadi happened ya. Verb 3-nya happened pakai D. Ya, ini verb 3-nya. Berarti has happened ya, has often happened. Oke. Alpha ya. Oke, sip. Terakhir ya, nomor 10. Coba teman-teman lihat, di dalam nomor 10 ada conjunction while, ya. Tapi dia tidak bertemu dengan subject verb, dia hanya bertemu dengan ini ya. Photosynthesis in green plants ini adalah susunan dari noun phrase, ya. Nah, ini adalah susunan dari noun phrase. Padahal conjunction itu ketemunya sama subject verb. Conjunction while atau when, ya, dia seharusnya bertemu dengan subject plus verb. Nah, yang bertemu dengan ini noun atau noun phrase ya, keluarga besarnya noun, itu adalah preposition teman-teman. Preposition during atau for. Ya. Nah, ini baru ketemunya sama noun, ya kan? Atau noun phrase atau pronoun, kemudian atau noun phrase, atau noun clause, ya. Atau gerund. Ya. Gerund itu verb in. Nah, berarti while-nya salah ya. Jadi jawabannya salah itu adalah alpha. Karena while itu harusnya ketemu sama subject verb, karena photosynthesis in green plants ini bukan susunan dari subject verb, ya kan? Dia susunan dari noun phrase. Yang bertemu dengan noun phrase, saya tanda ya, noun phrase itu bukan conjunction when, bukan conjunction while atau when, tapi preposition during atau for ya. Jadi jawabannya salah adalah alpha ya. Seharusnya while diubah menjadi during ya. While itu conjunction, during itu preposition. Oke, teman-teman ya. Itu saja pembahasan kita pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat.
Besok kita terakhir ya, structure ya. Habis itu setelah structure nanti kalian masih ada listening, reading. Oh, reading ya. Setelah structure terminal masih ada reading ya. Habis itu selesai ya. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi besok malam ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa rumus-rumusnya tadi dicatat ya, biar teman-teman nanti nggak salah lagi, nggak terjebak di jawaban yang salah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya, yang sudah mengerjakan latihan soalnya. Jangan lupa teman-teman absen di kolom YouTube ya, biar teman-teman tuh semangat gitu, kelihatan gitu semangatnya gitu kan. Kelihatan pula siapa yang udah ngerjain, siapa yang nonton video gitu kan. Siapa yang cuma sekedar ikut kelas gratis ini doang, siapa yang benar-benar memanfaatkan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan maksimal gitu kan. Jadi biar kita tahu juga. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu besok ya, see you tomorrow. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kok nggak bisa? Oh, belum di stop.